Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo adik-adik, hari ini kita kembali lagi belajar agama Buddha. Nah, sebelumnya gimana kabarnya? Sehat? Sehat, oke. Sebelum mulai, mari kita semua beranjali. Kita membacakan doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Tri Ratna. Dengan ini saya berdoa. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Adik-adik, setelah kita berdoa, mari kita duduk hening sebentar. Duduklah dengan santai, mata terpejam. Kita sadari nafas. Katakan dalam hati, nafas masuk, aku tahu. Nafas keluar, aku tahu. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Nafas masuk, aku ingin belajar. Nafas keluar, aku bisa. Sekarang pelan-pelan dibuka matanya kembali. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang dana kebenaran. Nah, sebelum masuk ke sana, coba perhatikan gambar ini. Kira-kira ini gambar apa? Ya, benar. Gambar Buddha sedang membabarkan Dharma kepada 5 orang petapa. Nah, jadi pada saat Buddha membabarkan Dharma atau pada saat Buddha memberikan Dhamma Desana, itu Buddha sedang memberikan dana kebenaran. Jadi kalau adik-adik melihat seorang guru sedang mengajarkan ilmu, seorang mama atau papa yang sedang memberikan nasihat kepada anak, seorang pandita atau bante sedang berceramah di wihara. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari dana kebenaran. Dana kebenaran itu berarti memberitahukan atau mengajarkan kebenaran. Dharma adalah kebenaran. Mengerti kebenaran berarti kita berada di jalan yang benar, ya. Melaksanakan kebenaran yang telah diajarkan berarti kita telah berada pada jalan yang benar. Selama 45 tahun, Buddha telah mengajarkan Dharma. Selama itu pula lah banyak sekali para dewa, manusia, dan makhluk hidup lainnya diselamatkan berkat kebenaran Dharma yang diajarkan oleh Buddha ini. Nah, adik-adik, di sini Cici ingin cerita beberapa kisah tentang manfaat dari dana kebenaran. Yang pertama tentang cerita Yaka Alawaka. Jadi, Yaka Alawaka adalah makhluk jahat yang terkenal sangat bengis. Menjadi marah sekali dan congkak. Yaka adalah makhluk yang memiliki kekuatan gaib yang hebat dan suka menggunakannya. Oleh karena itu, ada manusia yang memuja dan menghormatinya. Kadang-kadang para yaka juga dikenal sebagai dewa pohon atau juga sebagai dewa pelindung dari sebuah desa. Jika sifat jahatnya timbul, mereka sangat berbahaya karena bisa menjadi kejam dan meminta pengorbanan daging dan darah pada manusia. Tetapi berkat cinta kasih dan kesabaran yang dipancarkan oleh Buddha, Yaka Alawaka yang bengis dan kejam berubah adik-adik menjadi baik dan
tersadarkan. Cerita yang kedua tentang Nalagiri. Ya, siapa yang tahu? Nalagiri itu adalah gajah istana yang murka. Ia pernah mengamuk dan membunuh banyak orang. Gajah ini pun dimanfaatkan oleh Dewa Data untuk mencoba membunuh Buddha. Dengan pancaran cinta kasihnya, Nalagiri tersadarkan dari mabuknya dan berubah menjadi gajah yang jinak dan baik. Sebagai tanda baktinya, gajah Nalagiri membasuh kaki Buddha dengan belalainya. Demikianlah cinta kasih adalah dana kebenaran. Kisah yang lain tentang Brahma Baka. Brahma Baka adalah makhluk dewa di alam Brahma yang dikenal memiliki cahaya dan kekuatan yang hebat sekali. Tetapi ia memiliki pandangan yang salah. Buddha menyelamatkannya dari pandangan yang salah dengan Dharmadana, dengan memberikan cahaya kebenaran. Demikianlah kekuatan yang luar biasa dari kita berdana kebenaran. Karena itulah dana jenis ini disebut sebagai pemberian yang tertinggi adik-adik dibandingkan dengan dana-dana yang lain. Mengapa? Karena dengan kita memberikan dana kebenaran, kita bisa menyelamatkan makhluk lain dari ketidaktahuan, dari kesalahpahaman, dari ketidakbenaran. Nah, apakah hanya Buddha yang dapat memberikan dana kebenaran? Tentu tidak. Ya, jadi bukan hanya Buddha yang bisa memberikan dana kebenaran. Bisa juga dana kebenaran diberikan oleh para biku, ya, Buddha, atau bisa juga oleh para guru yang mengajarkan dana kebenaran, ya, atau bisa juga oleh orang yang berceramah di wihara, atau cici-cici dan kuku-kukunya yang mengajarkan sekolah minggu di wihara. Mereka juga telah memberikan dana kebenaran karena mereka telah mengajari kita banyak hal, ya. Apakah orang yang tidak mampu masih bisa berdana kebenaran? Ya, benar. Mereka masih bisa memberikan dana kebenaran. Contoh, dengan mereka berkata benar, tidak berbohong, senang mengingatkan orang lain dari kekeliruan, memberikan petunjuk bagi yang membutuhkan, serta berbagi ajaran Buddha kepada yang membutuhkan. Ya, jadi contohnya nih, adik-adik punya temennya pukul kawannya. Nah, adik-adik kasih tahu, nggak boleh pukul-pukul ya. Kalau pukul nanti kawannya sakit, kawannya tersiksa. Kita tidak boleh menyakiti makhluk lain. Nah, kalau adik-adik memberikan nasihat seperti itu, artinya adik-adik sudah memberikan dana kebenaran, ya. Sesungguhnya bukan hanya para biku, para guru, penceramah, atau romo pandita saja yang dapat melakukan dana kebenaran adik-adik. Semua orang juga dapat melakukannya, termasuk adik-adik semua, ya. Mana tahu lihat temannya membuang sampah sembarangan. Nah, adik-adik juga boleh mengingatkan mereka agar tidak membuang sampah sembarangan. Dengan demikian, adik-adik telah memberikan mereka nasihat bahwa perbuatan mereka itu salah dan nggak boleh dilakukan. Memberi nasihat yang baik adalah contoh dari dana kebenaran. Nah, demikianlah pelajaran hari ini tentang dana kebenaran. Semoga adik-adik semua bersemangat untuk mempraktikkan tentang dana kebenaran ini, ya. Nah, sebelum berakhir, Cece ingin memberikan beberapa pelatihan untuk adik-adik kerjakan.
Yang pertama, apa yang dimaksud dengan dana kebenaran? Yang kedua, dana kebenaran apa saja yang dapat kita berikan kepada orang yang mempunyai sifat pembenci dan sombong? Yang ketiga, tuliskan 3 contoh dana yang dapat dilakukan oleh adik-adik semua. Yang keempat, mengapa dana kebenaran disebut sebagai dana yang tertinggi? Demikianlah pembelajaran agama Buddha pada hari ini. Cici akhiri. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.